Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1, diantaranya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewajibkan siswa untuk menaikkan surat pernyataan bermaterai. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Meski arus mudik lebaran masih terbilang jauh, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah bersiap mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik di Jawa Barat. Deddy meminta Dinas Perhubungan atau Dishub segera melakukan pemetaan titik rawan kemacetan saat mudik lebaran. Berkaca pada tahun lalu yang menjadi titik macet terlihat di Kabupaten Garut, Subang, Indramayu, Cirebon, Lembang, dan Puncak Bogor. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kapolda untuk mengakomodir agar angkot, beca, dan ojek tidak beroperasi seminggu menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Berikutnya Tribuners, sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Korban diduga terjerat utang dan dipekerjakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ada 13 perempuan asal Jawa Barat dan 1 orang asal Jakarta yang hari ini diselamatkan oleh Suster Ika di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan mereka hari ini dipastikan dalam keadaan baik. Saya sudah berkomunikasi dengan Suster Ikanya dan saya sudah berkomunikasi dengan para korban. Dalam minggu ini kami akan segera mengembalikan ke rumah asalnya masing-masing. Kasus ini terungkap dari laporan seorang perempuan berinisial N alias S kepada tim relawan untuk kemanusiaan Polres. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Sika dan tim relawan melakukan penjemputan terhadap korban di tempat kerja. Total 13 perempuan asal Jawa Barat ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, bahkan terdapat anak di bawah umur dipaksa bekerja. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan sebesar 8 hingga 10 juta per bulan, dengan fasilitas mes gratis, pakaian, hingga perawatan kecantikan tanpa dipungut biaya. Namun janji manis tersebut seketika berubah menjadi mimpi buruk. Belasan perempuan ditipu, mengalami kekerasan fisik, psikis, hingga dieksploitasi secara seksual. Kini Deddy Mulyadi bergerak cepat menyelamatkan para korban. Ia dijadwalkan terbang ke Kabupaten Sika NTT untuk menjemput 13 warga Jabar. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan Gubernur telah berkomunikasi langsung dengan para korban, memberikan dukungan moral dan berjanji segera memulangkan mereka ke daerahnya masing-masing. Beralih ke informasi penutup Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan instruksi bagi siswa baru di seluruh Jawa Barat. Dalam instruksinya, peserta didik diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen untuk mematuhi aturan kedisiplinan, mulai dari larangan membawa motor, penggunaan knalpot brong, mengonsumsi miras, hingga larangan merokok. Nantinya, surat pernyataan tersebut ditandatangani siswa, orang tua, dan dilegalisasi notaris. Jika ditemukan siswa yang melanggar, maka siswa harus siap meninggalkan sekolah. Deddy menuturkan tujuan kebijakan ini guna membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga menyentuh perilaku sehari-hari di luar jam sekolah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jabar memastikan kebijakan Deddy Mulyadi soal larangan bagi siswa sekolah akan berlaku pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Distrik Jabar Purwanto mengatakan penerapan dilakukan saat tahun ajaran baru agar sekolah memiliki waktu menyiapkan aturan dan sosialisasi. Pihaknya menyebut sekolah pada dasarnya membantu orang tua dalam mendidik anak. Karenanya harus ada kesamaan sikap antara sekolah dan orang tua. Menurutnya, secara etika dan pendidikan, perilaku seperti merokok, tawuran, dan sebagainya tidak pantas dilakukan pelajar. Kadistik menambahkan, surat pernyataan akan menjadi persyaratan penerimaan siswa baru. Untuk pengawasan, Distrik Jabar akan menggunakan aplikasi Sipalawa atau sistem aplikasi pelajar Pancawaluya untuk mencatat pelanggaran siswa. Akan tetapi jika pelanggaran sudah berat dan menumpuk, siswa akan mendapatkan penanganan khusus di barak militer. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di tajuk Carita Pakuan hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.